semuanya, selamat datang di Biology Class. Pada hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi bersama Mr. dan Miss Biology. Yuk ikutin terus! Beberapa tahun belakangan ini, banyak kita lihat fenomena kenalkan remaja seperti kasus aborsi, LGBTQ, fetisme, dan dampak paling fatal adalah meningkatnya gangguan kesehatan reproduksi di kalangan remaja. Contohnya saja salah satu provinsi di Indonesia yaitu Jambi, di mana terdapat kasus kenakalan remaja yang meningkat dari tahun ke tahun. Peserta didik SMA berada pada masa remaja di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis, maupun tingkah laku seksual. Nah, pada masa ini seharusnya para remaja mendapatkan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi sehingga tidak terjadi dampak buruk seperti aborsi, kehamilan tidak diinginkan, dan sebagainya. Nah, apa sih sistem reproduksi itu? Sistem reproduksi merupakan suatu rangkaian dari interaksi organ serta zat dalam organisme yang difungsikan untuk berkembang biak. Bagian pertama, organ reproduksi pada pria. Organ reproduksi pada pria terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Yang pertama, bagian luar, yaitu penis yang berfungsi untuk melewatkan urin dan membawa sperma, dan skrotum merupakan organ pembungkus testis. Pada gambar, terlihat penis terletak menggantung lunglai di antara kedua paha dan berada di depan skrotum. Nah, posisi ini juga akan membantu skrotum melindungi testis dari kerusakan secara fisik. Fungsi lain dari skrotum adalah untuk mengatur suhu yang sesuai bagi sel sperma. Yang kedua, bagian dalam, yaitu ada testis yang berfungsi menghasilkan sel sperma dan testosteron, serta tubulus seminiferus berupa saluran halus di dalam testis. Pada video dapat dilihat bentuk testis yaitu lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun. Pada bagian testis terdapat saluran halus yang di dalamnya terjadi spermatogenesis. Pada sistem reproduksi pria terdapat saluran pengeluaran atau saluran reproduksi yaitu epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Sperma yang dihasilkan akan menuju epididymis yaitu saluran yang berkelok menuju vas deferens. Selanjutnya, sperma ke vas deferens yaitu saluran yang lurus ke atas dan mengarah ke saluran ejakulasi. Dari saluran ejakulasi, sperma menuju uretra. Uretra ini berfungsi sebagai alat pengeluaran urin dan juga berfungsi sebagai saluran kelamin untuk mengeluarkan sperma. Selanjutnya adalah bagian-bagian kelenjar kelamin pada pria, yaitu vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi pada wanita itu terdiri atas bagian luar dan bagian dalam. Yang ketiga, ada klitoris yang berfungsi untuk stimulasi seksual dan selaput darah yang menutupi sebagian lubang vagina. Nah, pada gambar dapat terlihat mons pubis pada bagian luar, labia mayora dan minora, klitoris yang merupakan saraf erektil, dan selaput darah. Pada bagian dalam terdapat ovarium yang berfungsi untuk memproduksi ovum dan oviduk yang membawa oosit sekunder. Nah, pada video dapat terlihat bahwa wanita memiliki dua ovarium dengan bentuk almond yang berfungsi penting untuk memproduksi ovum dan memproduksi hormon steroid seks. Selanjutnya ada oviduk. Selain sebagai saluran penghubung, oviduk juga berfungsi sebagai tempat pertemuan antara sel sperma dan sel ovum. Yang ketiga ada uterus atau rahim sebagai tempat berkembangnya janin, kemudian terdapat serviks atau leher rahim, dan vagina sebagai saluran kelahiran. Nah, pada video terlihat bahwa uterus terletak pada bagian rongga panggul dan berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Selanjutnya ada serviks atau leher rahim. Serviks ini menghasilkan lendir yang bentuknya tebal dan tidak bisa ditembus sperma sampai sebelum ovulasi. Pada saat ovulasi, kadar hormon estrogen meningkat dan lendir menjadi lebih banyak, jernih, licin, dan elastis. Akibatnya, sperma bisa berenang melalui lendir ke dalam uterus dan terjadi pembuahan.
Yang terakhir ada vagina. Fungsinya sebagai tempat keluarnya cairan menstruasi, saluran kelahiran, dan sebagai tempat persetubuhan. Nah, apakah kamu masih bertanya-tanya, kenapa sih kita harus mempelajari sistem reproduksi? Nah, kamu akan tahu apabila melihat kasus berikut. Kasus yang pertama yaitu kasus ibu yang sesar sudah 8 kali dan akhirnya meninggal. Sebenarnya seperti yang kita ketahui, operasi sesar itu tidak boleh dilakukan lebih dari 4 kali. Itu sudah sangat berbahaya dan berdampak buruk bagi organ reproduksi. Dampak buruknya pada organ reproduksi wanita yaitu rahim menjadi tipis dan akhirnya plasenta akan menempel, sehingga akan menyebabkan kematian dan berdampak buruk bagi organ lain. Yang kedua adalah kasus gangguan hormonal PCOS pada remaja, di mana banyak sekali PCOS ini terdeteksi di kalangan remaja. Dampaknya bisa menyebabkan jantung, kemandulan, dan penyakit lainnya. Dampaknya bisa menyebabkan jantung, kemandulan, dan penyakit lainnya. Selanjutnya yaitu kasus penyebaran penyakit menular seksual HIV/AIDS. Kasus HIV/AIDS pada awal tahun 2022 bertambah sebanyak 1.907 penderita yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Kelompok umur 20-29 tahun merupakan kelompok dengan persentase AIDS tertinggi dengan persentase 31,8%. Hal ini dikarenakan kelompok umur ini paling rawan untuk masuk dalam pergaulan bebas. Pada video dapat terlihat beberapa penyebab penyakit AIDS dapat menyebar. Namun, dari tahun ke tahun penanganan HIV/AIDS semakin membaik dengan banyaknya penyuluhan tentang kesehatan reproduksi dan berbagai pengobatan yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Selain itu, banyak masyarakat yang sadar untuk langsung mengobati HIV/AIDS dengan pengobatan ARV. Pengobatan ARV ini dilakukan untuk menurunkan jumlah virus dalam darah hingga tidak terdeteksi. Nah, setelah kalian mempelajari tentang sistem reproduksi, selanjutnya merupakan bagian yang sangat penting nih, Yaitu cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang pertama, menjaga organ reproduksi dari virus, bakteri, jamur, dan protozoa. Caranya dengan rutin mengganti pakaian dalam dan tidak memakainya dengan terlalu ketat. Yang kedua, rutin mengganti pembalut ketika menstruasi agar tidak menjadi tempat pertumbuhan bakteri dan lain-lain. Cara selanjutnya yaitu rutin membersihkan organ reproduksi dan mencukur rambut kemaluan. Yang kedua, menghindari pergaulan bebas seperti seks bebas, pemakaian narkoba, pemakaian jarum suntik bersama-sama, dan lain sebagainya. Dengan menghindari pergaulan bebas, maka kita dapat meminimalisir risiko terjangkit penyakit. Yang ketiga, menjaga kesehatan. Hal ini bisa dilakukan dengan olahraga yang rutin dan teratur. Selain itu, juga bisa dengan memasak dan memakan makanan yang sehat, serta mencari ilmu yang banyak agar bisa menjaga kesehatan dengan lebih maksimal. Nah, materinya udah selesai nih. Yuk kita evaluasi dulu. Nah, materinya sampai sini dulu ya. Selamat bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.